Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami ingin belajar intim dengan Engkau. Dan kami ingin belajar membangun tahta kudus-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kekasih Tuhan, mari kita pakai hati kita untuk kita memuji Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan akan hadir dan bertahta di atas pujian kita. Dan pujian kita akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yang keluar dari hati kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari saudaraku, datang dengan kerendahan hati dan dengan kesungguhan. Mari katakan sama-sama. Saat ku hancur hati, ku datang padamu.
Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Syanara, Tuhan Engkau jaminan hidupku. Sikinya lama takor ya lama sanara lawa 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 lawa. Rindikin ya lama takor ya lama sanara lawa. Indikin ya lama sana lama takor ya lawa. Engkau Tuhan yang setia kepadaku. Shanala wala 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 wala. Shanala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan pagi ini. Dan biarlah Tuhan kami ingin melembutkan hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Biarlah firman itu akan sungguh-sungguh tertanam atas hidup kami. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi secara online. Masih dalam tema yang sama, yaitu tentang restorasi hati. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hati yang licik. Saudara-saudara yang terkasih, hati yang licik perlu direstorasi. Kita langsung buka saja. Apa arti hati yang licik tadi? Kita buka di Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ulangi lagi, tema firman Tuhan pagi ini adalah hati yang licik. Di sini dijelaskan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Konteksnya pada waktu itu, ayat ini ditujukan kepada kaum Yehuda.
Ternyata pada waktu itu kalau saudara baca sejarahnya di ayat-ayat sebelumnya, Yehuda itu mengalami kejatuhan yang luar biasa. Sehingga dikatakan di ayat 1, dosa mereka itu seperti pena besi yang matanya dari intan. Dan ada banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Yehuda yang begitu luar biasa. Dan firman ini menjelaskan hati mereka licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita merestorasi hati, untuk hati kita dapat direstorasi, hati kita jangan sampai seperti bangsa Yehuda licik. Yes. Ini saudara-saudara, kalau kita belajar bahasa aslinya, licik di situ diterjemahkan adalah hati yang busuk, hati yang penuh tipu daya, hati yang penuh kepalsuan, hati yang penuh kebohongan, hati yang penuh kepalsuan, saudara-saudara. Ternyata orang Yehuda, kaum Yehuda pada waktu itu, mereka hatinya licik, penuh kebusukan. Kenapa? Ada penyembahan berhala pada waktu itu, penuh tipu budaya, penuh kepalsuan, hati mereka palsu. Kelicikan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau saya mau kasih contoh, coba kita buka di Markus pasal 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ini tentang Tuhan Yesus, saudara-saudara. Lukas pasal 20, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Lukas pasal 20, ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, bla bla bla. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu ceritanya bahwa imam-imam, ahli-ahli Taurat itu ingin menjebak Yesus pada waktu itu. Coba saudara lihat di ayat yang ke-20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan. Saudara-saudara, kelicikan hati orang pada waktu itu begitu luar biasa. Yesus pun pingin dijerat dengan sebuah pertanyaan. Dan para imam-imam, ahli-ahli Taurat yang pakar hukum, pakar tentang Taurat, mereka pingin menjebak Yesus dengan kelicikan. Tapi apa yang dijelaskan ayat 23? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sudah zaman bahola, sudah zaman dahulu kala, hati yang licik itu ada pada manusia. Seperti kata firman Tuhan dalam Markus pasal 7, dari hatilah timbul pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dari dalam hatilah dasar pikiran jahat itu. Jadi saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri hati kita tempatnya dosa. Karena dari dalam hati kita timbul perzinahan, keserakahan, kesombongan, pembunuhan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dari dalam hati inilah timbul itu semua. Maka saya pikir itu perlu direstorasi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika itu imam-imam dan para ahli Taurat ingin menjebak Yesus, tetapi Yesus mengetahui kelicikan mereka. Ayat 23 dikatakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, manusia itu hati manusia itu cenderung ke arah yang negatif, saudara-saudara. Kita semua, bahkan ahli Taurat, mungkin kita bukan seperti ahli Taurat, atau kita itu kroco-kroconya. Ahli Taurat orang yang begitu luar biasa pintarnya dalam hukum Taurat. Para imam, kepala, bukan cuma imam, tapi kepala-kepala imam, tingkat posisinya di sebuah sinagog pada waktu itu luar biasa. Mereka pun licik. Saudara-saudara, kalau orang-orang seperti ini aja licik, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita sama seperti mereka. Jangan sampai kita sama seperti ahli-ahli Taurat. Jangan sampai kita sama seperti para imam yang mereka licik, ingin menjerat Yesus dengan tipu dayanya. Ya, saudara-saudara, kalau kita belajar di sini, Yesus aja pingin dilicikin. Tetapi ayat 23, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Saudara-saudara, jangan main-main dengan hatimu. Jangan main-main dengan hatimu, saudara-saudara. Tuhan tahu. Mungkin orang berkata dalamnya laut tidak bisa diukur. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Itu orang lain yang berkata, tapi Yesus bisa melihatnya. Ini buktinya ahli Taurat dan imam-imam yang begitu mereka ingin mencoba meliciki Yesus, tapi Yesus bisa melihat. Perhatikan saudara-saudara, seberapapun engkau menyembunyikan kelicikanmu, tipu-tipumu, hapus-hapusmu, tipu dayamu, Tuhan bisa mengetahui sampai ke dalamnya.
karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tapi kita harus bisa menjadi orang yang hatinya berkenan di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Amsal yang pasal 24 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, untuk kita dapat menjaga hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, jangan sampai engkau seperti para ahli Taurat. Terus bagaimana caranya? Di Galatia dijelaskan, hiduplah oleh roh, Galatia 5:16. Hiduplah oleh roh. Karena kalau engkau hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, engkau tidak akan seperti ahli-ahli Taurat, bahkan para imam-imam kepala. Mereka predikat di sebuah tempat ibadah begitu luar biasa, tapi masih licik. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, jangan sampai seperti itu. Untuk bagaimana caranya? Jaga hati. Yang kedua, hiduplah oleh roh. Yang ketiga, pikiran yang sesuai firman Allah, Filipi 4 ayat 8. Apa itu pikiran sesuai dengan firman Allah? Mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Di sana dijelaskan, saudara mungkin sudah paham ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan pikiran porno, jangan pikirkan pikiran-pikiran yang negatif, jangan pikirkan pikiran yang ingin menjegal temanmu, jangan pikirkan pikiran yang ingin kau menjatuhkan rival bisnismu. Jangan pikirkan itu, pikirkan saja yang positif. Meskipun di akhir-akhir ini banyak mungkin teman-teman bisnis yang rival-rivalnya main curang, jangan ikut-ikutan. Kalau engkau ikut-ikutan, apa bedanya engkau dengan ahli Taurat? Apa bedanya engkau dengan orang-orang Farisi? Jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Karena hidup kita cuma mampir ngombe. Jadi gunakanlah waktu yang ada ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menggunakan hati kita yang licik, hati yang tipu-tipu. Kalau di sini dijelaskan Yesus itu ingin dijerat. Mereka punya rencana jahat, ingin menjebak Yesus, punya niat jahat, punya tipu muslihat. Itu yang dilakukan para imam-imam. Tapi kita jangan ikut-ikutan dia. Tapi kita jangan ikut-ikutan para imam dan ahli Taurat. Ingin menjerat orang, ingin menjebak orang dengan perkataannya. Ayat yang sebelumnya dijelaskan, mereka pura-pura jujur, pura-pura bagus di depan, tetapi hatinya busuk. Jangan seperti itu, saudara. Bagaimana caranya? Jaga hatimu. Bagaimana caranya? Hiduplah oleh roh. Bagaimana caranya? Pikirkanlah pikiran yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga restorasi hati kita benar-benar itu berkenan di mata Tuhan. Karena engkau berkata engkau bertobat, engkau berkata lahir baru, engkau berkata bisa berbahasa roh, tapi hati masih busuk. Saya pikir itu keliru. Saya pikir itu salah. Tetapi ketika engkau betul-betul ingin menyenangkan hati Tuhan, jagalah hatimu. Hiduplah dipimpin roh, pikirkanlah pikirannya seperti dipikirkan Allah, supaya engkau jangan terjerat dalam kebusukan hatimu, supaya engkau jangan terjerat dari kelicikan dunia ini. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, yang sangat sederhana, dapat dipahami oleh Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa sebentar. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat, yang sederhana ini. Hamba berdoa siapapun yang mendengarkannya, melihatnya, secara khusus biarlah Roh Kudus terus yang mengerjakannya, pribadi lepas pribadi, sesuai kapasitas iman kami masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pagi hari ini sampai sore nanti, bahkan malam hari, penyertaan daripada Tuhan menyertai kami, melindungi kami, sehingga apa yang kami kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.